hendaknya pemerintah jangan terlambat beraksi, jangan telat beraksi dalam hal apa? Memberikan standarisasi harga porang agar petani itu stabil dan tidak merasa diprank. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman penonton Aksara Agro and Farm, kali ini masih di lahan baru untuk budidaya porang. Jadi ini perluasan lahan, jadi lahan baru. Pada video sebelumnya kita sudah menceritakan tentang sejarah kenapa pada saat itu ekspor porang Indonesia itu dihentikan mendadak tiba-tiba dan sepihak oleh pemerintah Tiongkok. Jadi penyetopan ekspor porang dalam bentuk serpih porang atau chip kering porang itu di tanggal 1 Juni 2020 teman-teman. Itu sejarahnya. Nah, setelah itu memang ada penurunan ekspor dan ada opsi lain pengiriman ekspor selain ke Cina. Sudah kami ceritakan pada video sebelumnya. Nah, video kali ini kita akan menyampaikan tentang ekspor porang Indonesia itu mengalami peningkatan yang luar biasa dalam 3 bulan terakhir di tahun 2022 atau tahun ini teman-teman. Ini juga masih berdasarkan data dari apa yang disampaikan oleh Kementan RI yang beberapa hari yang lalu melakukan semacam workshop teman-teman. Nah, jadi Kementan RI itu dan GACC sudah ada kesepakatan protokol ekspor chip kering porang atau serpih porang pada 28 November 2021. Jadi 28 November 2021. Jadi itu bisa dibayangkan stopnya ekspor itu dari 1 Juni 2020. Nah, apa sih tujuan dari pengaturan protokol tersebut? Jadi dari Kementan RI itu menyampaikan setidaknya ada 3 poin teman-teman. Jadi memastikan, yang pertama memastikan agar serpih porang dari Indonesia itu aman untuk atau bagi Tiongkok. Yang kedua itu mencegah introduksi organisme pengganggu tumbuhan ke Tiongkok teman-teman. Kemudian yang ketiga itu melindungi kesehatan manusia dan tanaman yang di Tiongkok. Nah, pengumuman GACC nomor 28 tahun 2022 tersebut akhirnya itu terbit pada tanggal 25 Maret 2022. Jadi bulan Maret tahun ini. Nah, tapi publikasinya itu baru 20 Juni 2022. Nah, jadi publikasi 20 Juni 2022 ini artinya Indonesia baru boleh ekspor lagi ke Tiongkok atau ke Cina, yaitu setelah tanggal publikasi tersebut atau setelah 20 Juni 2022. Jadi tadi saya ulangi perjalanannya, kita itu di stop ekspor porang pada 1 Juni 2020, kemudian Kementan RI dan GACC itu ada kesepakatan membuat protokol ekspor chip kering porang, itu sejak tanggal 28 November 2021. Nah, lalu baru terbit pengumuman GACC nomor 28 tahun 2022 itu tanggal 25 Maret 2022, sedangkan publikasinya itu baru 20 Juni 2022. Nah, setelah itu ada data fakta sangat menarik menggairahkan di sini bahwasanya memang ekspor porang chip kering Indonesia pasca protokol dalam kurun waktu 3 bulan tahun 2022, yakni bulan Juli, Agustus, September, itu peningkatannya luar biasa bila dibandingkan pada tahun sebelumnya atau sebelum di stop ekspor porang teman-teman. Jadi datanya seperti ini. Jadi ini yang diekspor ke Cina saja ya teman-teman. Pada bulan Juli 2022 kemarin itu sebanyak 2000 ton. Kemudian pada bulan Agustus 2100 ton. Lalu pada September itu 2000 ton. Nah, kemudian ada data menarik juga, dan ini peluang baru bahwasanya ternyata ekspor chip kering porang atau serpih porang selain ke Cina pada tahun ini, setelah tadi itu bisa ke Australia pada bulan Juli tepatnya, kurang lebih sekitar 18 ton teman-teman. Nah, itu dalam ekspor dalam masih chip kering porang atau serpih porang ya teman-teman, belum atau bukan tepung porang. Nah, dari sini Aksara Agro and Farm ingin menyampaikan dalam sudut pandang bahwasanya
mungkin banyak juga nanti yang berkomentar di video ini, kok ribet banget Mas ya pengurusan GACC ini terkait porang. Ya sebenarnya pada video sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa ini tidak hanya berlaku di porang saja teman-teman, tapi berlaku di semua komoditas pertanian yang untuk ekspor. Nah, tapi kalau teman-teman itu tetap melihat bahwa kok ini ribet sekali, pengurusannya sangat ribet, dan harganya apalagi tahun ini tuh cukup gratis turunnya, ya sebenarnya kenapa kita tidak membuka peluang ekspor selain ke Cina? Ya wajar, saat ini memang banyak sekali penyerapan ke sana karena populasi penduduk di Cina itu sangat luar biasa teman-teman. Tapi jika kita mengekspor selain ke negeri Cina, tentu itu tidak wajib untuk GACC. Bahkan Australia, Thailand, Vietnam itu bisa menjadi tujuan alternatif untuk ekspor serpih porang itu sendiri. Bahkan banyak juga negara Eropa yang sudah cukup melek kesehatan tentang glukomanan porang ini, sehingga sangat terbuka sekali pasar ekspor Eropa. Nah, celah ekspor itu sangat terbuka sekali. Jadi satu sisi kita kok agak ketergantungan ekspor ke Cina, tapi kalau sangat ketergantungan itu juga tidak bagus dari sisi Indonesia sebagai negara penghasil atau pengekspor dari serpih porang itu sendiri. Nah, lalu ada juga kemarin yang berkomentar di kolom video, itu bagaimana jika yang benar kita itu masih boleh jemur matahari atau tidak? Apakah chip kering jemur matahari atau JM ya sebetulnya itu masih bisa laku kita jual atau tidak, Mas? Nah, untuk menjawab itu sebenarnya simpel. Ya, selama masih ada mau yang beli dengan kualitas hasil jemur matahari yang bapak-bapak lakukan, ya itu berarti masih laku. Kalau urusan ekspor yang jelas secara tertulis memang Cina itu memberikan aturan hanya yang chip kering oven yang boleh diimpor oleh Cina atau Tiongkok. Sementara untuk jemur matahari itu tidak bisa diterima lagi. Nah, tetapi kalau kita mengekspor serpih porang selain ke Cina, tentunya masih terbuka diterimanya dari jemur matahari itu sendiri. Nah, jadi memang kembali saya ulangi bahwa yang menjadi daya tarik ekspor ke Cina itu memang penduduk atau populasi penduduknya itu sangat luar biasa kalau di Cina atau Tiongkok. Nah, jadi kita memang harus fleksibel, artinya membaca potensi pasar itu ada bagusnya ke Cina karena populasinya tinggi, tapi ada konsekuensinya yaitu GACC tadi. Nah, sisi yang lain, negara Eropa juga sudah cukup melek dengan pentingnya glukomanan di sektor pangan, tentu juga membuka peluang lagi negara tujuan ekspor dari serpih porang Indonesia sendiri. Nah, pemerintah juga sudah memberikan standarisasi dari kualitas serpih porang yang diekspor. Nah, dalam bukan polemik ya, dalam suasana yang masih mengarah ke normalisasi ekspor porang setelah keran ekspor dibuka per Juni 2022 kemarin, itu hendaknya pemerintah jangan terlambat beraksi, jangan telat beraksi dalam hal apa? Memberikan standarisasi harga porang agar petani itu stabil dan tidak merasa diprank. Jadi pemerintah itu jangan turun atau terlihat di media hanya pada saat ekspor saja, kemudian pada saat panen massal atau panen raya. Tetapi hendaknya pemerintah by system, dengan sistem yang ada itu sudah memberikan harga standar, sehingga petani itu merasa dilindungi oleh pemerintah, bukan malah petani itu merasa hanya dimanfaatkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga sudah cukup berandil besar dalam hal mensupport pabrik dalam pengurusan ekspor agar bisa dibuka keran kembali ekspor porang ke Cina itu sendiri, teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman tentang berita ekspor porang Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa dalam 3 bulan terakhir di bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2022 ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.